Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Jurahair dari S1 Keperawatan A angkatan tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara edukasi kepada ibu hamil tentang kelainan letak. Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih karena sudah datang ke sini. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai kelainan letak pada kehamilan. Baik, apakah Ibu dan Bapak di sini udah ada yang tahu apa itu kelainan letak pada kehamilan? Baik. Saya akan menjelaskannya. Jadi, kelainan letak itu merupakan suatu posisi janin yang tidak sesuai di dalam lahir dengan jalan lahirnya, Bu. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Untuk contoh-contohnya apa aja, Sus? Kalau contohnya itu ada dua, yaitu kelainan letak pada lintang dan jadi letak sungsang itu merupakan letaknya yang membujur atau memanjang di dalam lahir ya, Bapak, Ibu. Bentuk-bentuknya ada letak bokong murni, yaitu ciri-cirinya dengan bokongnya teraba misalnya. Terus kakinya itu memanjang satu ke atas ya, satu ke bawah. Terus yang kedua ini kaki bayi ini ada yang memanjang dua-duanya ke atas ya, jadi satu posisi dengan kepala gitu. Kemudian yang selanjutnya kakinya ini ada yang bagian terendah, yang satu lagi yang atas gitu, kalau misalnya yang sungsang. Selanjutnya faktor-faktornya nih, faktor-faktor yang membuat kelainan letak kehamilan sungsang itu ada faktor air ketuban yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu kehamilan ganda atau kehamilan ganda. Kemudian yang ketiga itu ada panggulnya sempit nih. Yang selanjutnya itu ada jalan janinnya yang terlalu besar ya. Jadi janin terlalu besar ini dapat menyebabkan letak kehamilan sungsang itu, Ibu. Nah, selanjutnya saya itu akan menyebabkan penyebab letaknya nih. Penyebab letak sungsang itu ada ibunya dalam keadaan rahimnya nih. Keadaan rahimnya itu rahim actuatus atau sekutum pada rahim. Yang selanjutnya itu ada uterus dan mioma bersama kehamilan. Yang selanjutnya keadaan plasentanya. Plasentanya itu terletaknya lebih rendah daripada janinnya. Dan kemudian plasentanya placenta previa. Selanjutnya kalau misalnya keadaan jalan lahir, misalnya panggulnya terlalu sempit, jadi jalan lahirnya terlalu kecil. Kemudian ada panggul, ada deformitas tulang panggul, kemudian ada terdapat tumor menjalani jalan lahir dan perputaran ke posisi kepala. Yang selanjutnya ada penyebab letak sungsang itu pada janinnya. Ada yang pertama tali pusat pendek. Yang pertama tali pusat terlalu pendek, yang kedua itu hydrocephalus atau encephalus. Baik, Bapak Ibu, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Untuk penyebab-penyebabnya itu yang paling sering itu apa ya? Penyebab yang paling sering ini ada kelemahan otot uterus dan abdomen. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk kelainan letak janin yang paling sering terjadi pada ibu hamil itu apa ya, Sus? Kalau misalnya kelainan letak yang paling sering terjadi pada ibu hamil itu yang kualitasnya tinggi atau misalnya grand multipara, begitu, Bu. Untuk grand multipara itu yang gimana? Jadi Ibu, multipara itu kehamilan yang misalnya kita itu udah melahirkan lebih dari 4 anak, atau misalnya ini kehamilan yang kelima gitu, Ibu. Gitu. Letak kehamilan yang melintang, jadi posisi bokong sama posisi kepalanya ini melintang di dalam uterus ya. Kemudian penyebabnya ini hampir sama seperti letak kehamilan pada kehamilan sungsang. Jadi letak kehamilan melintang ini disebabkan oleh letak plasenta yang menutupi jalan lahir. Kemudian yang kedua ini kehamilan dengan kista atau mioma. Yang ketiga ini kehamilan dengan volume air ketubannya yang berlebihan. Jadi akibatnya nanti kita akan melakukan persalinan secara sesar ya, Ibu. Jadi misalnya sesar ini dilakukan lebih cepat dari waktu kelahiran secara normal, 2 minggu lebih cepat ya. Kemudian selanjutnya upaya yang harus dilakukan ini, kita harus melakukan upaya knees position atau posisi sujud. Kita harus melakukan posisi itu minimal 1 hari 5 kali untuk agar supaya
untuk mencegah bayinya dalam posisi lintang sebelum lahir. Begitu. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Untuk sekarang sudah jelas sus. Baik. Nah, saya akan baik Bapak Ibu, saya ada beberapa jenis gambarnya, letak kehamilan sungsang dan letak kehamilan normal dan letak kehamilan melintang juga. Nah, di sini itu ada gambar letak kehamilan normal, jadi kepala bayi ada di bawah. Kalau ini letak kehamilan sungsang, jadi kepala bayi ada di atas. Selanjutnya ini yang gambar yang lebih jelasnya. Ini posisi normal pada bayi dan ini posisi sungsangnya. Jadi kepala bayi itu ada di atas ya kalau sungsang. Kemudian ini ada macam-macam kelainan letak pada sungsang. Ini ada kaki bayinya yang menyilang, kemudian ada kaki bayi yang satunya keangkat, yang satunya itu di bawah, yang satunya di atas. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kaki bayi itu dua-duanya di atas sejajar dengan kepala gitu. Selanjutnya ini posisi mulai dari bayinya usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya sampai usia 9 bulan dan siap lahir. Nah, ini tuh ada satu contoh kelainan bayi, misalnya letaknya melintang, itu seperti gambar di sini dan gambar yang di sini. Ini posisi bayi yang melintang. Begitu. Lalu apakah di sini sudah jelas? Baik, kalau begitu saya akhiri edukasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam acara edukasi saya hari ini. Selanjutnya saya akan menutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.